Halo teman-teman, kembali lagi dengan Muslimin Andras. Kali ini saya akan mengulas sebuah film dengan judul Mr. Bean, seorang pria yang tak asing lagi di dalam kehidupan kita karena keunikannya. Suatu hari dia tersengaja bersin di depan sebuah lukisan terkenal yang sangat mahal. Dia mencoba memperbaikinya. Bukannya menyelesaikan masalah, dia justru memperparahnya. Dia melakukan aksi yang cukup nekat. Dia menambahkan coretan di atasnya. Temannya pun panik karena lukisannya mahal itu tidak bisa diperbaiki lagi. Ya, inilah film layar lebar Mr. Bean yang menceritakan tingkah Bean, komedian terkenal tapi konyol. Contoh kecil, untuk membersihkan lidah, dia memakai pencukur rambut. Dan untuk menghemat waktu, ia mencampur kopi dan susu langsung dari dalam mulutnya. Bahkan ketika ia bekerja di sebuah galeri seni di London, ia tertidur sangat pulas sampai tidak terasa kepalanya sudah jatuh di lantai. Tingkah konyolnya membuat pekerja lain tidak nyaman. Ketika bekerja dengannya, salah satu pegawai minta agar Bean dipecat. Namun, hal itu ditolak oleh ketua galeri. Suatu hari, ada rapat anggota galeri yang membahas tentang lukisan yang akan disimpan di Amerika. Harus ada seseorang yang sebagai pakar yang dikirim ke sana, tapi tugas itu membosankan, sehingga mereka menunjuk Bean untuk pergi. Namun Bean tidak paham maksud mereka. Di pesawat, Bean bertingkah konyol. Dia duduk di bagian bisnis dan memamerkan tiketnya kepada penumpang di bagian ekonomi. Dia juga menunjukkan tiketnya kepada penumpang kelas 1 bahwa dia akan ke Amerika. Selama penerbangan, seorang anak mengalami mabuk udara. Bean ingin bersikap manis padanya. Ia meniup kantong plastik permen untuk mengagetkan penumpang di depannya. Namun, anak itu tidak terkesan. Bean mencari kantong yang lain. Kali ini, anak itu muntah di kantong dan mabuk udaranya selesai. Namun, kantong itu tiba-tiba diambil oleh Bean. Dia tidak tahu isi di dalamnya dan meniup kantong itu. Kantong itu diarahkan ke penumpang di depannya. Pap, buah instan mengguyur penumpang itu, hal yang tak akan dilupakan dalam penerbangan. Sampailah Bean di bandara di Amerika. Bean beraksi lagi. Kali ini dia akan mengerjai pak polisi. Bean seakan-akan mengambil pistol dari dalam jasnya. Polisi itu curiga. Bean kemudian kabur. Polisi menyuruh orang-orang untuk membungkuk, tapi Bean juga ikut membungkuk. Dia kemudian bangun, tapi tak bisa kabur lagi. Polisi mengepungnya. Bean gemetar. Bean seolah-olah menyerahkan pistolnya. Dia mengeluarkannya dari dalam jas dan menaruhnya sangat hati-hati ke lantai. Peristiwa ini membingungkan semua orang di dalam kapal. Pihak dari galeri seni Amerika datang ke kantor polisi dan menjemput Bean dari sana. David, penjaga galeri itu berpikir bahwa Bean adalah pakar seni terkenal. Untuk menyambut Bean, David mengundang Bean tinggal di rumahnya. Keluarga itu sangat terbuka. Sampai suatu ketika, Bean memanggang pakaian dalamnya. Hal ini membuat istri David marah. Bagaimana mungkin pakar seni berbuat aneh seperti itu? Besoknya, David membawa Bean ke galeri seni Los Angeles. Bean mampir ke toilet. Dia tak sengaja memutar keran air sehingga airnya muncrat dan membuat celana Bean basah seperti mengompol. Dia punya ide. Bean naik ke atas tempat sampah dan mengeringkan celananya dengan mesin pengering. Namun dia tak tahu bahwa ada orang lain di dalam toilet. Orang itu pun kaget melihat ada orang aneh menempel di dinding sambil goyang-goyang. Itu memalukan. Dan kedua orang itu saling bertatapan. Bean menjadi gugup dan malu. Dia punya ide. Berpura-pura sedang melepas bola lampu. Peran sebagai petugas listrik membuatnya hampir kesetrum. Dan orang lain itu pun pergi. David menengok Bean ke dalam. Bean panik lagi. David menunggunya di luar. Karena celananya basah, khawatir dia akan memalukan di hadapan orang Amerika, Bean menutupi celananya dengan brosur. Ketika diajak bersalaman, Bean berusaha menutupinya. Ternyata orang di toilet tadi muncul di hadapan Bean. Bean terkejut. Dia malu sampai mau pingsan. Orang dari galeri itu mengambil brosur yang dipegang oleh Bean. Dia kebingungan karena celananya basah bisa terlihat. Ketika orang-orang itu berkeliling, Bean harus mengikuti David.
Orang-orang itu menatap karya seni sambil mengagumi. Tapi yang aneh, Bin menempel di belakang David. Membuat orang-orang yang melihatnya malu, memikirkan hal-hal yang tidak. Akhirnya mereka berpindah tempat. Mereka kembali berkeliling. Bin tetap menempel di belakang David. Bin mencari ide, pastinya ide konyol lagi. Dia menempel pada dinding, lalu mendekati kipas angin, bergoyang ke kanan ke kiri seperti menari tablet. Orang-orang yang melihatnya malu. Idenya berhasil, celana Bin sudah kering. Bin merasa percaya diri. Dia memamerkan celananya yang kering itu kepada orang-orang. Terlihat sangat aneh, bukan? Membuat orang-orang di sana salah tingkah. Bin menonjolkan celananya sampai rapat selesai. Sepulang dari rapat, Bin dapat masalah lagi. Dia mengambil hiasan kristal yang langka dan menaruh di atas memutar musik. Tiba-tiba kristal itu terlontar dan mengenai foto keluarga. Foto keluarga jatuh, foto itu pecah. Istri David mengamuk. David ditinggal sendiri di rumah. Maka David membawa Bin ke taman hiburan. Tentunya Bin bertingkah lagi. Dia punya ide. Dia mengutak-atik mesin wahana dan melukai pengunjung di sana. Lagi-lagi Bin ditangkap polisi. Bukan Bin namanya kalau tidak berulah. Ketika tidak ada siapa-siapa di ruangan, Bin menatap cermin. Dia membuat wajah-wajah aneh dan menggelikan. Namun dia tidak tahu bahwa ada orang lain di balik cermin itu. Orang-orang itu mengagumi tarian centilnya. Polisi-polisi itu bertanya pada David dengan curiga. Apakah David yakin bahwa Bin benar-benar pakar seni? David kehabisan kata-kata dan harus bertanggung jawab atas ulah Bin. Malamnya David dan Bin pulang. Ada kunjungan kepala galeri di rumah David. Namun kepala galeri itu datang bersama istrinya. Kunjungan itu mendadak. Sayangnya istri David sedang tidak ada di rumah. Jadi Bin membantu memasak. Lalu mereka menemui kepala galeri. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari dapur. Lalu ada sesuatu yang meledak. Semuanya berantakan dan Bin bertingkah seperti anak-anak. David tidak menyangka orang seperti Bin adalah pakar seni. David menanyakan Bin beberapa hal. Apakah Davici adalah pemain basket Amerika? Pertanyaan yang mudah. Namun Bin berpikir keras untuk beberapa saat dan Bin menegaskan jawaban. Dia menjawab ya. David tiba-tiba lemas. Dia tak habis pikir bahwa galeri seni London mengirimnya sebagai pakar. Tapi telat jika harus menggantinya sekarang. Dia hanya bisa menghadapi resikonya. David bilang bahwa Bin harus pidato di upacara peresmian. Keesokan harinya, lukisan mahal yang dinanti-nanti datang dari Prancis. Dan saat ini ada di galeri seni di Los Angeles. Semua orang terkagum-kagum. Namun Bin yang tidak mengerti bersikap biasa saja. Kunci keamanan lukisan diberikan pada David. Ketika semua orang pergi untuk rapat, Bin diberi waktu sendiri melihat-lihat lukisan itu agar pidatonya menjadi lebih siap. Bin mau saja. Dia menghampiri lukisan itu, melihatnya dari atas ke bawah. Ia memeriksa bingkainya dengan tangannya, melihat kulitnya bingkai tersebut, mencari tahu mengapa harganya bisa sangat fantastis. Dia makin penasaran. Dia melihat debu di pinggir bingkai dan ingin meniup agar bersih. Bin lalu menggembungkan di mulutnya, namun hidungnya tiba-tiba gatal dan ingin bersin. Dia mencegahnya, namun tidak tahan lagi dan dia bersin. Air liurnya mengenai permukaan gambar. Bin panik. Dia mengeluarkan sapu tangan dan menghapusnya. Namun setelah dihapus dengan sapu tangan itu, ternyata ada noda tinta. Saat itu juga lukisan $50 juta itu, seumur hidup pun dia tidak bisa membelinya. Dia panik. Dia segera menutup pintu dan menurunkan lukisan itu, mengambil ujung pakaiannya dan membasahinya dengan air liur. Dia mencoba membersihkan kanvas lukisan dengan tekanan yang berlebihan dan mengeringkannya dengan menginjak-injak di karpet. Oh tidak, Bin punya ide untuk mengeluarkan lukisan itu, menyamarkannya sebagai meja dorong. Bin berhasil mengelabui orang-orang di sana yang tidak tahu bahwa itu adalah lukisan. Dia membawanya ke gudang dan mengambil bahan pengencer, mengusapkannya pada kanvas lukisan itu. Terlihat bagus. Beberapa saat berusaha, gambar itu bersih seperti semula. Bin lega, berpikir masalahnya selesai. Siapa sangka
bahwa cairan mengencernya tidak hanya menghilangkan tinta, tapi juga cat pada lukisannya. Dia terkejut dan menyela lukisan itu dengan kain. Lukisan 50 juta itu makin parah. Wajah si ibu hilang dari lukisan. Dia membongkar lukisan itu dan terburu-buru memindahkannya sebelum ketahuan. Dia berusaha menahan pintu dengan tekanan agar pintu itu tak bisa dibuka. Namun David masuk lewat pintu belakang. David terkejut karena lukisan itu hilang. Lalu Bin menunjukkannya pada David. Lukisan itu ada di tangannya dan David pun kaget. David terkejut lagi dan buru-buru menutup pintu. Dia jadi gila. Tapi dia tidak memarahi Bin, namun menyalahkan diri sendiri karena Bin hanyalah utusan yang tak tahu apa-apa. Dan David meninggalkannya sendiri. Kalau sekarang ada orang yang tahu, pasti David yang bertanggung jawab dan masuk penjara. Istrinya juga akan meninggalkannya. Anak-anaknya akan terlantar. David khawatir dengan akibatnya. Dia tidak mampu menghadapi ini semua. Dia hanya bisa menyimpan lukisan itu pada tempatnya, pasrah dan meninggalkannya galeri seni sampai mabuk-mabukan. Sepulangnya di rumah, istri dan anak David sudah menunggunya. Tapi David tidak berani menceritakan yang sebenarnya. Bin yang kepikiran tidak bisa tidur, dia mencari jalan keluar. Karena masalah itu berdampak pada keutuhan keluarga David. Hal itu membuat Bin sedih. Tiba-tiba anak David turun untuk minum dan mengingatkan Bin dengan sebuah ide yang bagus. Dia mengambil kotak peralatan dan membawanya ke galeri seni malam itu juga. Bin melancarkan aksinya menggunakan permen karet, kuning telur, pengiring rambut, dan selesai sudah. Bin meninggalkan galeri itu dengan papan luncur. Penjaga itu masih sibuk membuka toilet. Esok harinya acara di galeri dimulai. Upacara pembukaan segera dimulai. David sudah bingung setengah mati. Namun ketika penutupnya dibuka, tak percaya apa yang dilihatnya. Ternyata Bin menyelamatkannya dengan menyelamatkan lukisan itu serta menyelamatkan keluarganya. Tibalah waktunya Bin untuk pidato. Dia panik ketika dipanggil di depan karena dia belum mempersiapkannya. Dan pidato itu dimulai. Dia sangat gugup, namun tak disangka orang-orang bertepuk tangan. Di mata orang-orang dia terlihat sangat ahli. Para tamu terkagum-kagum dengan cara Bin berpikir. Penyampaiannya santai, banyak puisi. Bin menjadi berani. Saya mendengar bahwa orang Amerika ini menghabiskan 50 juta dolar untuk membeli lukisan ini. Apakah dia bodoh? Tentu tidak. Mulanya saya tak mengerti mengapa, tapi sekarang bersama David saya akhirnya tahu keluarga dan kasih sayang sangat penting bagi orang-orang. Mungkin wanita tua ini cerewet, tapi anaknya sang pelukis ingin selalu bersama ibunya, lalu dengan sabar melukis ibunya. Itu sangat menyentuh. Saya rasa itu alasan kenapa orang membeli lukisan ini. Dan Bin membuat para tamu terkesan. Bencana itu berakhir dengan selamat. Selanjutnya David mengajak Bin jalan-jalan. Seorang pria mengendarai motor dan menunjukkan jari tengah pada Bin. Tapi Bin salah tangkap. Dia pikir itu adalah cara orang Amerika menghargai orang lain, sehingga Bin menirunya kepada semua orang yang melihatnya. Dia menunjukkan jari tengahnya. Orang-orang terperangah dan kesal kepadanya. Hari-hari berikutnya sangat menyenangkan. Keluarga David akhirnya menerima Bin yang berlagak seperti remaja. Tibalah waktunya Bin harus kembali ke London. Dia diantar oleh David sambil menunjukkan jari tengah ke orang-orang. Saat akan berangkat, David memeluk Bin. Ia sedih akan berpisah dengan Bin. Bin malu-malu dan berbalik. Tapi Bin ingin kembali lagi seperti anak kecil. Bin memeluk David. Kali ini David yang malu. Duh, seperti anak kecil ya. Sampailah Bin di apartemennya. Dia memajang foto-fotonya dengan keluarga David sampai dindingnya penuh dengan foto. Kembali seperti biasanya, Bin tidur dan ditemani dengan sebuah boneka beruang yang tidak bisa bicara. Bedanya adalah saat itu dirinya telah menjadi orang yang menghancurkan lukisan 50 juta dolar. Akhir yang konyol dari film Mr. Bean.